Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naira Nafisa dari kelas 11 CP1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertempuran pada zaman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan pertempuran Surabaya, dan yang kedua saya akan menjelaskan peristiwa Merah Putih di Manado, dan yang terakhir saya akan menjelaskan pertempuran Bandung. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran milisi proklamasi kemerdekaan Indonesia, Tentara Britania Raya dan Hindia Britania pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Faktor penyebab pertempuran ini dipicu oleh insiden Hotel Yamato, di mana Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato yang membuat kegaduhan penduduk Surabaya. Presiden Sudirman, Haryono, dan Siddiq meminta pihak Belanda untuk menurunkan bendera tersebut. Nah, Plukman sendiri selaku sekutu dari Belanda menolak permintaan tersebut dan mengeluarkan senjata pistol. Dan akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka yang menewaskan Siddiq dan Plukman. Kemudian, Presiden Sudirman dan Haryono berhasil kabur dan mereka pun memutuskan untuk memanjat puncak Hotel Yamato bersama seorang pemuda yaitu Kusno Wibowo. Dan mereka pun merobek bendera biru di bendera Belanda dan hingga menyisakan bendera merah putih. Peristiwa itu semakin memanas dan akhirnya terjadi pertempuran Surabaya. Nah, jalannya pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu yang menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 tentara Indonesia yang tewas dan 200.000 warga sipil yang mengungsi di Surabaya yang tewas. Kemudian pimpinan perlawanan Surabaya kala itu yaitu Bung Tomo. Bung Tomo menggerakkan, membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam mengusir pasukan sekutu dari Indonesia. Nah, pertempuran berdarah di Surabaya ini merupakan yang memakan korban jiwa tersebut, menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Nah, banyaknya pejuang yang tewas dan rakyat sipil pada tanggal 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan penyerbuan markas militer Belanda pada tanggal 14 Februari 1945. Nah, apa sih yang melatar belakangi peristiwa ini? Nah, peristiwa ini dilatar belakangi adanya provokasi Belanda kepada rakyat Sulawesi Utara atau Manado. Nah, Belanda ini mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia hanya terjadi di 2 wilayah saja, yaitu wilayah Sumatera dan wilayah Jawa. Nah, kronologinya yaitu kan dulu kan zamannya nggak secanggih zaman sekarang kan, jadi masyarakat Manado diberitahu kemerdekaannya telat. Nah, mereka baru mengetahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 21 Agustus 1945. Pada Oktober 1945, tentara Nica dan Belanda ingin kembali merebut kekuasaan di Manado. Nah, sayangnya pada saat itu masyarakat Manado enggan untuk melawan pihak Belanda. Dan akhirnya Belanda berhasil merebut kekuasaan di wilayah tersebut. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh yang berperan? Nah, antara lain itu ada Letnan Kolonel Charles Taulu, yaitu yang merupakan pimpinan militer, dan Sersan yang untuk memerintahkan pasukan untuk segera mengambil alih kekuasaan yang dikuasai oleh Belanda. Nah, rencana tersebut nih udah disusun pada 7 Februari 1946. Nah, puncak penyerbuan ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1946. Nah, tapi sayangnya pada saat itu Letnan Kolonel Charles Taulu dan Sersan Wisan ditangkap oleh Belanda. Dan kemudian pemberontakan militer ke Belanda diambil alih oleh Komando Mambi Runtukama. Berkat perjuangannya dengan rakyat Manado, ia akhirnya berhasil membebaskan Kolonel Taulu dan Sersan Wisan. Nah, puncak peristiwa Merah Putih ini ditandai dengan
dirobeknya bendera Belanda, yaitu yang tadinya merah putih biru, bendera birunya dirobek dan sehingga menjadi bendera merah putih, yaitu bendera Indonesia. Dan akhirnya rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan yang telah diambil oleh Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 yang disebabkan karena pasukan sekutu yang mengultimatum pengosongan wilayah Bandung bagian utara. Nah, taktik ini dijalankan karena para pejuang Indonesia tidak rela jika kota Bandung akan dimanfaatkan oleh sekutu dan Nica. Nah, pada 12 Oktober 1945, pasukan sekutu tiba di Bandung. Nah, namun ternyata Belanda dan Nica membonceng para sekutu ingin kembali menguasai lagi. Nah, kemudian pada 24 November 1945, Angkatan Republik Indonesia melakukan perang yang merespon sekutu Belanda dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung Utara. Nah, kemudian pada tanggal 27 November 1945, Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum pada Gubernur Jawa Barat, yaitu Mr. Datuk Jamin, agar rakyat mengosongkan wilayah Bandung Utara. Nah, pada 24 Maret 1946, Tentara Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan kota Bandung. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Bandung. Nah, karena itu kerusakan seperti infrastruktur yang terjadi akibat peristiwa itu. Nah, oleh karena itu rumah rakyat sipil juga terbakar sehingga menyebabkan kerugian bagi rakyat.